Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adri Ramadan dari kelas PAI 2D dengan NIM 0101240195. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan ushul fikih. Video ini untuk melaksanakan salah satu tugas UAS mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anes Tubagus Abdul Hamid. Saya akan membahas makalah dari kelompok 1, yaitu pendahuluan usul fikih. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu usul fikih. Usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ushul dan fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Arti fikih sendiri dari segi istilah ialah tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Sedangkan kata ushul merupakan jamak dari kata ashal, yang secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi sesuatu yang lainnya. Dengan demikian, pengertian dari ushul fikih ialah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terperinci, atau kata sederhananya adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Umpamanya, dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya mengerjakan sholat itu disebut sebagai hukum syara, karena di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang disebutkan hanya perintah mengerjakannya saja. Pengertian usul fikih lebih detail dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh, yaitu ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara-cara yang harus ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya. Ushul fikih mengandung dua tujuan pokok, yaitu yang pertama menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah yang baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Kedua, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah sehingga berbagai masalah dapat ditetapkan hukum-hukumnya. Selanjutnya, ada perbedaan ushul fikih dan fikih. Apa saja perbedaannya? Dari uraian yang telah saya sebutkan tadi, terlihat beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan usul fikih berbicara tentang metode dari proses bagaimana menentukan hukumnya itu sendiri. Nah, jadi fikih itu seperti produknya, sedangkan usul fikih itu lebih kepada metodenya. Kemudian pembahasan usul fikih berkenaan dengan dalil-dalil syar'i yang bersifat global. Jadi usul fikih ini bersifat global, bersifat menyeluruh, tidak bersifat khusus. Bertujuan untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum-hukum beserta sumber-sumber dalilnya yang terperinci. Sedangkan pembahasan fikih berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang sudah balik, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, apakah dapat dihukumi halal atau haram dan sebagainya. Kemudian objek kajian fikih hanya ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Sedangkan objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil dan syariat. Selanjutnya ada ruang lingkup usul fikih. Secara garis besarnya, ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari yang pertama, pembahasan dalil-dalil syar'iyat, yaitu Al-Quran dan Sunnah dalam rangka penetapan hukum-hukum syara. Yang kedua, pembahasan hukum-hukum syara dari segi penetapan dari dalil-dalilnya. Kemudian Muhammad Abu Zahroh menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari A. Hukum-hukum syar'i,
B. Yang menetapkan hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala dan cara-cara mengetahui hukum-hukum Allah yaitu mengetahui dalil-dalil dan mengetahui sumber-sumber syariat untuk mengetahui hukum-hukum syara. Kemudian C. Ada cara-cara istinbat dan D. Ada al-mustanbit atau melalui mujtahid. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah interpretasi cukup penting dalam memahami nas hukum secara tepat. Karena memahami nas Al-Quran dan Sunnah secara tidak tepat menimbulkan tidak adanya hukum yang dapat diedukasi daripadanya. Terutama bila nas itu bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Kemudian sejarah singkat perkembangan usul fikih. Sejarah singkat usul fikih ini melalui 3 periode. Yang pertama ada zaman Rasulullah, yang kedua ada zaman sahabat, dan yang ketiga ada zaman tabi'in. Oke, kita langsung mulai aja. Di zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah SAW menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada zaman sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Periode ini dimulai dari tahun 11 Hijriah hingga pertengahan abad 50 Hijriah. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa ini sudah cukup terkenal. Kemudian pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Di antaranya ijma sahabat dan maslahat mursalah. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin, biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Yang kedua ada sahabat yang menggunakan pertimbangan akal atau ro'yu yang berupa kias dan maslahah. Penggunaan ro'yu untuk mencari pemecahan hukum dengan kias dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman tabi'in, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah. Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah, yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syarak dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab untuk memeluk agama Islam, maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nas-nas syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lugawiyah atau bahasa agar dapat memahami nas-nas syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nas-nas tersebut. Pada masa tabi'in, permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam.
Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.